Sahabat seni, untuk di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memahat atau mengukir ornamen. Nah, seperti ini ya. Nah, ornamen seperti ini adalah ciri khas dari ornamen Mataram. Jadi ornamen Mataram itu bentuknya kayak gini. Kalian harus cermati untuk membentuk ornamen seperti ini ya. Jadi tonton terus videonya, jangan sampai di skip-skip agar kalian tahu dan paham step by stepnya. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan memberikan pada media yang timbul. Dan ini akan ditempel seperti ini ya. Ditempel. Nah, sebelum kalian menempel, kalian harus menyelesaikan atau mengukir di bagian paling dasar. Setelah itu kalian bisa menempel di bagian yang sudah kalian tentukan. Misalkan nih, kalian sudah membuat atau bikin desain atau ornamen yang kalian tentukan ini bagian bakal ditimbul atau tidak. Kalau sudah ditentukan bagian timbulnya, kalian selesaikan dulu bagian dasarnya, kemudian memahat bagian yang timbulnya. Oke. Untuk lem yang saya gunakan yaitu lem cair nih, lem yang dengan merek Genco. Kelihatan nggak? Nah, ini ya lem Genco. Kalau misalkan kalian punya lem andalan kalian bisa gunakan lem, terserah kalian mau pakai lem apa. Yang pasti itu harus yang kuat dan yang pokoknya yang kelekatannya yang kuat banget agar ini semakin awet. Oke, kita langsung lem. Oke teman-teman, untuk alat yang harus kalian gunakan untuk memahat ornamen seperti ini, yang pertama kalian gunakan pahat nih, penilat. Nah, ini biasanya teman-teman banyak yang kurang paham ya, ini penilat fungsinya untuk apa, untuk gimana, karena mungkin kalian belum paham. Jadi ini sangat berfungsi untuk membuat ornamen yang ini, tempelan ini menipis menuju ke dasar. Contohnya seperti ini ya. Nah, posisinya kita gunakan di bagian yang ini. Nah, untuk membentuk ini ya, ini kan membentuk cembung seperti ini. Kalian gunakan pahat penguku. Nah, penguku kalau awalnya kan seperti ini. Nah, ini ya, ini penguku yang pada umumnya untuk membuat, sebenarnya fungsi ini adalah membuat cekung-cekungan. Nah, untuk membuat cembung dengan media yang agak melebar kayak gini. Nah, posisinya kan seperti ini. Kalau posisi alat pahatnya masih seperti ini ya teman-teman, ini bakal nyakar-nyakar di bagian samping-sampingnya. Jadi saya sarankan untuk memodif pahatnya menjadi seperti ini. Atau misalkan kalian modifnya cukup sampai segini aja nggak apa-apa. Nih, penting pinggirnya ini hilang ya. Ini hilang. Misalkan tengah-tengahnya masih ada kayak gini nggak apa-apa. Jadi ini kalian memodifnya menggunakan asah ya, diasah, diungkal, jangan menggunakan gerinda. Nah, ini ya, ini saya contohkan kalau misalkan belum dimodif. Ini posisinya seperti ini ya. Nih bakal nyakar teman-teman, nyakar di samping dan sampingnya. Kalau diteruskan kayak gini, ini bakal nyakar sebelah sini juga, sampai ini nyakar terus. Jadi saran saya, kalian harus menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif seperti ini. Atau segini aja nggak apa-apa. Ini saya coba yang segini ya. Ini ya, ini saya bersihkan sedikit aja.
jadi nggak akan nyakar teman-teman. Tapi kalau kalian menggunakan pahat yang sudah dimodif seperti punya saya ini lebih gampang lagi sih sebenarnya, sama aja sih. Nah, fungsinya seperti itu ya, tidak akan menyakar-nyakar di samping-sampingnya. Oke, teman-teman, setelah selesai membuat cembung di bagian yang ini, kita lanjut langsung di bagian yang ini. Nah, ini dibikin cekung. Untuk membuat cekung, kalian bisa menggunakan pahat penguku ataupun pahat kol. Tapi saya sarankan untuk menggunakan pahat kol seperti ini. Pahat kol ya. Jadi, kalian harus bisa menggunakan di segala alat pahat. Ini kalau menurut saya sih pahat kol yang paling cepat ya, yang paling rekomen untuk membuat bagian ini menjadi cekung. Contohnya seperti ini caranya. Nah, setelah seperti ini kan masih ada bekasnya ya. Kalian bisa merapikan menggunakan pahat penguku. Ini ya pengukunya ya. Posisinya yang ini dulu. Jadi merapikan antara cekungnya. Nah, kemudian dibalik begini. Sekarang kita lanjut di bagian yang ini dulu. Kalian bikin ini menjadi cembung ya, ulirnya. Kalian bisa menggunakan pahat penguku ya. Oke, selanjutnya kalian perjelas kembali gambar yang sudah hilang menggunakan spidol ya. Kemudian kalian gunakan pahat coret. Oke, selanjutnya di bagian ini kita jorokkan ke dalam. Jadi ini berada di atas ya, maksudnya berada di lipatan atasnya. Jadi ini jorok ke dalam, dipahat menjorok ke dalam. Sebelum kalian menjorokkan ke dalam, di bagian yang ini kalian dasari terlebih dahulu agar di bagian yang ini tidak akan rusak. Untuk dasarannya kalian bebas mau pakai alat pahat apa aja. Kalau saya menggunakan pahat penguku. Untuk di bagian ini ya, lengkungan-lengkungan saya menggunakan pahat kol agar lebih cepat. Nah, kita di bagian yang agak rumit terlebih dahulu ya. Di bagian yang ini kalian gunakan pahat kol untuk membuat ini cembung ya. Jadi saya sering menggunakan pahat kol ini di bagian-bagian yang cembungnya agak tajam. Contohnya seperti ini. Kemudian dirapikan. Ini tujuannya agar yang ini tidak rusak ya. Jadi dipahat sedikit-sedikit, kemudian dibersihkan sedikit, dibersihkan biar yang ini nggak rusak.
kemudian dilanjut yang agak besar pahat kolnya. Kemudian dari sini dikesinikan ya, dari posisi ini diarahkan ke jorokan ke sini. Kalau udah seperti ini, jangan lupa untuk di bagian yang ini kalian rapikan ya, karena kalau nggak dirapikan, dilanjutkan terus, di bagian ini akan rusak. Nah, setelah ini menjorok ke dalam, sekarang di bagian yang ini ya teman-teman. Di bagian yang ini kalian harus membuat cembung sama seperti ini. Kita lakukan ke dalam seperti ini ya. Kalian gunakan pahat penguku yang sudah dimodif seperti ini. Cukup seperti ini sudah cukup ya, asalkan yang pinggir-pinggirnya sudah hilang. Posisinya tengkurap kayak gini. Oke teman-teman, selanjutnya di bagian yang ini. Nah, untuk membentuk yang ini agar terlihat core ornamen ini semakin tambah enak dilihat, karena ini bentuknya cekungnya mendalam, ini kita bikin setengah mencekung dan setengah mencembung. Tekniknya seperti ini ya, kalian gunakan pahat kol, posisinya seperti ini. Nah, di sini kalian bisa memahat dengan pahat kol menjorok ke bawah kayak gini ya, perhatikan. Nah, bekasnya ini kalian bisa rapikan menggunakan pahat kol yang sama, pelan-pelan. Nah, kayak gini ya bentuknya. Baru yang ini kita bikin mengulir atau cembung. Nah, untuk membuat cembungnya kalian bisa menggunakan pahat penguku teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi dari sini
bentuknya, terus masuk ke dalam. Dan ini agak mencekung tapi mencembung, jadi daunnya itu kayak molak-malik gitu loh. Selanjutnya di bagian yang ini kita rapikan. Kalian bisa gunakan pahat kol yang sesuai dengan ukuran. Nah, setelah dirapikan, selanjutnya kalian bisa memberi coretan ornamen menggunakan pahat coret. Nah, seperti ini ya teman-teman.